لا إله إلا الله. Oke, teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di dalam Masjid Sultan Hasanuddin. Ciri khas utama masjid ini ya, selain untuk sholat berjamaah, tapi juga untuk ta'lim atau pendidikan. Dan itu terbukti dari adanya 4 iwan atau serambi yang terdapat di masjid ini. Dan masing-masing dari serambi itu memiliki corak mazhab tertentu. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hanbali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Lukman Hakim di vlog Mesir. Ya guys, jadi hari ini gue berada di Maidan Qal'ah atau alun-alun benteng Salahuddin Ayyubi ya. Nih benteng ada di depan kita. Dan insya Allah kita bakal mengunjungi sebuah masjid yang sangat megah dan juga sangat indah ya. Ini masjid berasal dari abad pertengahan, abad Islam pertengahan. Ya, itu basisnya ada di belakang gue nih, namanya Masjid Sultan Hasan. Nah, insya Allah kita bakal bercerita sejarah mengenai Sultan Hasan dan lain sebagainya ya. Penasaran? Mengikuti terus perjalanan gue Lukman Hakim di vlog Mesir. Let's go. Oke, teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di dalam kawasan Masjid Sultan Hasan. Ya, ini benar-benar megah banget kan dari sini. Dan memang kita masuknya di sini gratis ya, karena kita pakai kartu mahasiswa Al-Azhar, jadi digratiskan alhamdulillah. Nah, ini ada 2 masjid kanan kiri saya. Yang kiri ini Masjid Sultan Hasan dan yang kanan ini Masjid Rifai. Ini kalau kita lihat ya, sekilas ini mirip banget teman-teman ya. Tapi padahal kalau kita perhatikan dengan seksama, ini beda ya. Pertama dari segi umur, Masjid Sultan Hasan itu umurnya dibangun 1356 Masehi dan yang ini tuh 1811-an kalau nggak salah. Jadi kira-kira beda 500 tahunan dari Masjid Sultan Hasan ke Masjid Rifai. Nanti gue bakal jelasin satu-satu sejarahnya ya di dalam. Mari ikuti terus perjalanan gue. Let's go. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke Masjid Sultan Hasan dulu ya. Ini pelangnya Masjid Sultan Hasan ya, dibangun pada tahun 1356 sampai 1363 ya. Bagaimana penampakan dalamnya? Yuk ikuti terus deh perjalanan gue. Kita harus menaiki tangga dulu. Masya Allah, coba teman-teman lihat tuh ukiran-ukirannya ya. Ini ciri khas masjid di Islam abad pertengahan ya. Di situ kayak ada sarang tawon tuh, itu namanya Muqarnas kalau dalam segi arsitektur Islam ya. Ini keren banget sih, serius dah. Nah ini teman-teman bisa lihat dari sini, ini dia Masjid Rifai ini ya, mirip kan sekilas tuh. Coba kesini ya, ada 2 masjid sini, Rifai dan Sultan Hasan. Dari segi tingginya ini hampir mirip, tapi padahal ini di dalamnya sangat jauh berbeda ya dari segi arsitektur dalamnya. Dan tinggi bangunan Masjid Sultan Hasan ini mencapai 36 meter. Dan menaranya ini kira-kira berapa? 40 atau 50 meter deh. Jadi sangat besar dan tinggi ya. Oke, teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di dalam Masjid Sultan Hasan. Kita mau ke halamannya nih. Kalian bakal menemukan pemandangan yang sangat menakjubkan. Ini benar-benar adem dalam sini ya. Karena memang menurut gue sang arsitek membangun masjid ini, desainnya itu biar ventilasinya seperti ini, biar adem. Dan benernya adem banget, meskipun Mesir saat ini panas ya sampai 37 derajat, tapi di dalam masjid ini sangat terasa adem ya. Ini lihat karpet merah bos, udah kayak ini ya, ke dalam istana nih. Mantap sih emang, wow, Masya Allah. Oke teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di halaman masjid. Kalau dalam bahasa Arab itu artinya sohon. Sohon ini bentuk arsitektur Islam di abad pertengahan ya, masjid-masjid Islam. Dan di belakang gue ini ada nafur atau tempat untuk wudhu dan juga minum. Dulu digunakan seperti itu, sampai sekarang juga digunakan seperti itu ya. Dan ciri khas utama masjid ini ya, selain untuk sholat berjamaah, tapi juga untuk ta'lim atau pendidikan. Dan itu terbukti dari 4 iwan atau serambi yang terdapat di masjid ini. Dan masing-masing dari serambi itu memiliki corak mazhab tertentu. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hanbali. Dan di sana utama depan situ itu tempat mimbar sekaligus untuk tempat sholatnya ya. Kita cek masing-masing di sana. Oke, let's go.
Ini dia Masjid Sultan Hasan di kota Kairo. Masjidnya luas banget. Ya, jadi ini lampu-lampu yang bergantungan ini namanya fanus dalam bahasa Arab. Dan itu sangat terkenal banget di Mesir, apalagi ketika bulan Ramadan ya. Jadi ada petugasnya sendiri yang biasa mengganti lampu. Dan memang ruang-ruangan ini tuh ya dibikin oleh arsitekturnya sedemikian rupa untuk tempat kontemplasi juga para sufi, tempat biar lebih tenang hati dan jiwa ketika beribadah di sini. Ya, jadi teman-teman ya, di sini tuh ada beberapa ruangan kan, bilik-bilik. Nah, itu dulu digunakan sebagai tempat asrama mahasiswa. Sebagaimana yang kita tahu tadi udah gue jelasin, di sini kan selain tempat sholat juga tempat belajar ya, tempat imam mazhab. Di sini kamar-kamarnya dulu juga berfungsi sebagai tempat makan, ada tempat amnya, ruang makannya, ruang akomodasi, tempat tidur bagi yang dari jauh rumahnya. Kayak penjara sih dulunya, tapi dulu digunakan seperti itu teman-teman. Memasuki bagian serambi utama masjid, tampak sangat berbeda dibandingkan dengan 3 serambi lainnya. Di serambi ini terdapat dikah atau tempat untuk muazin mengumandangkan azan agar lebih kencang suaranya. Kalian juga akan dibuat terpana dengan mihrab dan mimbar yang dilapisi marmer dengan ornamen Islam abad pertengahan, serta tulisan kaligrafi khot kufi. Tepat di samping mihrab, ada sebuah pintu menuju makam salah satu anak Sultan Hasan. Mari kita cek. Makam Sultan Hasan sendiri ya, itu sebetulnya tidak ada di dalam masjid ini, karena memang ketika belum meninggal itu tidak ditemukan jasadnya. Walau alam di mana. Jadi teman-teman semua, berbicara tentang syakhsiyah Sultan Hasan atau kepribadian Sultan Hasan ini sangat menarik ya, karena memang Sultan Hasan sendiri itu diangkat menjadi sultan atau raja itu pada umurnya yang ke-12 tahun. Jadi memang sangat masih muda banget ya. Dan Sultan Hasan ini anak dari raja besar ya, dinasti Mamluk Bahri yang bernama Sultan Muhammad Nasir bin Qalawun. Dia anak ke-7, yang mana ketika anak ke-6-nya itu memerintah, yang bernama Muzaffar al-Hajj, itu memerintah Mesir, dia itu dikhianati oleh para amirnya. Amir itu kalau di kekerajaan, sistem kekerajaan Mamluk itu artinya orang kepercayaan lah gitu, dan ada banyak amir, gak cuma satu ya. Jadi dia buat propaganda, buat kontroversi sampai si Muzaffar al-Hajj itu, Sultan Muzaffar al-Hajj itu digulingkan. Nah, karena tidak ada kepemimpinan setelah Muzaffar al-Hajj atau raja setelahnya, maka mau nggak mau Sultan Hasan ya itu diangkat menjadi raja ya, yaitu anak ke-7 dari Sultan Nasir Muhammad bin Qalawun, diangkat menjadi raja pada usianya yang sangat belia ya, umur 12 tahun. Tentu si para amir ini mengangkat Sultan Hasan ini demi tujuan politik ya, pasti demi kepentingan, karena dia bisa menjadikan Sultan Hasan ini boneka kerajaan yang mana yang menikmati hasilnya, yang mengatur roda perekonomian, roda politik, militer itu adalah para amir di belakangnya. Nah, amir-amir ini ada 4 yang terkenal ya, yang mengatur si Sultan Hasan itu ada Amir Manjak, kemudian ada Amir Syekhu, ada Amir Taz, dan satu lagi gue lupa namanya. Intinya 4 amir ini yang mengatur atau yang menjadi dalang terkudetanya si Muzaffar al-Hajj dan yang mengangkat Sultan Hasan itu menjadi sultan di Mesir. Dan memang Sultan Hasan ini bisa dibilang walaupun dia masih belia, dia adalah seorang yang sangat cerdas, cerdik, dan juga sangat rajin belajar ya. Dan itu terbukti ketika Sultan Hasan diasingkan ya, karena dia bisa dibilang masih bocil lah, masa udah memimpin kerajaan, ya udah kita dia dikurung di rumah kerajaan, dilayani seperti ya raja lah, dia nggak ngerti tentang apa-apa. Tapi Sultan Hasan menghabiskan waktunya untuk belajar politik, belajar agama, dan lain sebagainya, sampai ketika dia sudah di umur 20 tahun akhirnya dia mengambil alih kekuasaan Mesir ya, dan memecat beberapa amir yang menjadi bisa dibilang menjadi batu hambatan gitu kan. Tapi ketika dia ingin memecat Amir Taz yang terakhir itu, si Amir Taz nih tahu bahwasanya dia harus membuat strategi untuk menggulingkan Sultan Hasan beneran ya, biar dia nggak dipecat, biar dia bisa menikmati kekayaan Mesir. Akhirnya dengan pengaruh politiknya si Amir Tas ini,
Ya karena kan memang di zaman Mamalik itu ya, itu pemilihan sultan atau raja itu hanya ada dua, kalau nggak dikudeta dibunuh ya. Jadi memang masing-masing klan juga itu mereka memiliki pengaruh politik yang bahkan hampir sama dengan kerajaan. Walaupun Amir Tas bukan sultan, tapi dia memiliki loyalis, memiliki pasukan militer dan lain sebagainya, itu yang sangat kuat. Jadi dia bersama para loyalisnya mengguningkan Sultan Hasan ya dari belakang, dan Sultan Hasan pun akhirnya ditahan. Si Amir Tas pun akhirnya mengangkat adik dari Sultan Hasan ini, adik saudara tirinya ya, yang bernama Soleh yang menjadi raja. Dan itu juga umurnya masih muda, tentu dengan tujuan biar si Amir Tas ini tetap bisa menikmati kemewahan hidupnya, kekayaannya. Dan itu terbukti dari istananya Amir Tas yang bisa kita saksikan di daerah Medan Qal'ah juga. Nanti insya Allah kapan-kapan kita akan ke sana. Nah, hal menarik lainnya dari Sultan Hasan ini bahwasanya 1 tahun dari kepemimpinannya ya, setelah dia dilantik ketika tahun 1349 ya tepatnya, itu terjadi sebuah wabah hitam ya, atau Black Death yang kita kenal. Dan itu hampir memusnahkan 40% populasi Mesir. Bahkan para orang-orang dewasa, anak kecil, tua, muda, bahkan para prajurit militer yang kuat itu pun juga ikut terkena dampak ini, sehingga dikisahkan keluarga pun tidak bisa mewariskan ke anak cucunya, saking semuanya terkena wabah Black Death ini. Dan Sultan Hasan harus menghadapi tantangan itu ketika awal masa jabatannya. Dan ya, Sultan Hasan akhirnya berhasil melalui tersebut setelah beberapa bulan melewati wabah hitam. Dan setelah wabah hitam itu selesai, akhirnya Sultan Hasan membangun sebuah masjid yang megah ini yang dia beri nama Sultan Hasan sendiri. Dan itu konon katanya menurut Al-Makrizi dana yang dibutuhkan adalah 30.000 dinar per harinya untuk membangun masjid ini. Kalau total pembangunan ini bisa sampai 1 juta dinar, bayangin dinar ketika itu harganya seberapa. Dan modal dari pembangunan masjid ini yang menurut Makrizi lagi itu berasal dari harta orang-orang yang terkena dampak wabah, para masyarakat yang memang tidak memiliki ahli waris lagi, akhirnya diberikan ke negara untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Dan memang masjid ini bisa dibilang masjid yang paling megah di abad pertengahan, bahkan dari segi arsitektur, kemudian dari segi kokoh tingginya, itu sangat menakjubkan masjid Sultan Hasan ini. Ya gitu teman-teman. Oke guys, tadi kita sudah mengunjungi Masjid Sultan Hasan yang di sebelah sini. Ya alhamdulillah ya, tadi kita sudah bercerita sejarah Sultan Hasan dan melihat bagaimana dekorasi megahnya bangunan Masjid Sultan Hasan. Dan sekarang kita akan menuju ke Masjid Ar-Rifai. Nah, ini masjid yang dibangun pada tahun 1869-an ya oleh seorang ibunda Khusyair Hanim ya, ibunda Khedib Ismail. Ya, ini dia sejarah masjid, pembangunan Masjid Ar-Rifai. Ya, nanti kita bakal cerita banyak di dalamnya. Ayo. Ini dia, masuk lewat sini. Ya, nih di sini tuh strategis banget lokasinya guys, karena kalian bisa melihat bangunan Qal'ah di itu, Qal'ah Salahuddin. Insya Allah di next episode kita bakal berkeliling ke Benteng Salahuddin. Kita bakal berbicara banyak tentang sosok Salahuddin Ayyubi dan Benteng Salib. Ya, ini dia Masjid Rifai. Ya, jadi seperti inilah penampakan bangunan Masjid Ar-Rifai. Masya Allah ya, ini dia mimbarnya. Katanya di sini dibangun dengan 7 lapis ornamen yang berbeda-beda ya. Ya, di sini benar-benar megah, Masya Allah. Ini rata-rata marmer sih di sini bangunannya. Dan ciri khas dari masjid ini tuh ya, ini adalah tempat di mana makam-makam orang-orang penting itu dikuburkan. Ayo kita lihat makam-makamnya. Oh, Ismail Khedif Pasha. Oh, ada. His mother Khusyair Hanim ummu. تمام. هي التي أمرت ببناء هذا المسجد. تمام. والشيخ أحمد رفاعي. الشيخ أحمد رفاعي هو موجود هنا في ضريحه موجود قبل إنشاء هذا المسجد ب 500 عام.
The Ramzul Malik sah? Crown Ramzul Malik? Jadi kayak simbol raja gitu guys. That's Carrara marble. Oh. Stone from Italy. Oh, batunya dari Italia. Iya. ده اسمه ايه؟ ستون. أحجار كريمة. حجر كريمة. batu mulia. Iya. ده من مرمر صح؟ مرمر كارارا. Oh. from Italy. هنا زوجات خديوي إسماعيل وابن خديوي إسماعيل. هنا 3 زوجات للخديوي إسماعيل. تمام. 3 wives King إسماعيل. 2 Turkish and 1 French. French? Yeah. فرنسي؟ فرنسي. French sister Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps engineering Suez Canal. Yes. قناة السويس. تمام. She's Christian. Christian. Yeah. Change to Islam. Change convert to Islam. Yeah. Yes. The Holy Quran, cross, the moon. So, wow. The design Notre Dame Church in Paris. Sultan Hussein Kamel, son of King Ismail. Sultan Hussein, son of King Ismail, and his wife Sultana Malak. Tamam. Wah, banyak banget ya ternyata makam sini gak cuma 1 loh. Ya, ada 6 atau 7 gitu. The 38 meters. Listen, echo. Tamam. 30 meter. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah. Kamilah ya Allah. Thank you.